Aduh teman-teman, inflasi di Indonesia menurut di data itu hanya 2% sampai 6% per tahun ya. Tapi sesungguhnya itu mungkin dekat hampir lebih dari 20% per tahun. Menurut gua guys ya. Kenapa? Karena gua merasa pengeluaran gua itu makin bengkak. Terutama di Batam ini guys. Makanannya mahal banget. Seperti contohnya telur. Ya kalau kalian di warteg mungkin di Jawa telurnya cuma 3.000. Di Batam udah 8.000 bro. Aduh mau nangis gua. Dulu itu masih 5.000, 6.000. Tadi barusan gua makan nasi Padang 8.000 diketok dia. Harga telur tuh. Mahal banget. Gua tahun lalu di Jawa, di Jakarta sama Bandung selama setahun ya. Dan di situ gua merasa di sana tuh sangat murah gitu. Makanannya murah, kadang dua lauk itu cuma belasan ribu. Dan telurnya itu cuma 3.000. Nasinya pun kadang 2.000. Kalau kita minta setengah ya nasinya. Kalau di Batam tuh enggak. Kalau di Batam itu lu nasinya mau segini doang, mau nasinya banyak itu tetap 6.000 dihitung dia atau 5.000 ya. Tapi menurut gua udah naik gitu. Dan dari pajak parkir doang, dari parkir doang guys ya. Di Batam itu parkirnya naik dua kali lipat. Dua kali lipat guys. Di sini inflasi udah 100% di parkir doang. Dulunya 1.000 sekarang jadi 2.000. Kalau di Jawa sana kan memang 2.000 ya. Kalau di Batam baru-baru aja naik dari 1.000 ke 2.000. Jadi ya dua kali lipat ya 100% naiknya. Dan ini ya lucunya ini bro. Di Jawa tuh gue komplain, wah kok jalannya banyak yang rusak, lebih enak di Batam, jalannya bagus, luas, mulus. Setelah gue balik tahun ini, aduh nyesel, gue tarik kembali kata-kata gue. Ternyata di Batam jalannya makin hancur sekarang, banyak lubangnya, nggak terurus. Lebih parah malah dari Jawa, gue pun nggak tahu lah pemerintah di sini duitnya dikemanain gitu kan. Itulah yang membuat gua sangat kecewa dan menurut gua ya, karena di sini kita bahas investasi, gimana caranya dapetin uang. Sangat-sangat penting itu kalian coba untuk melawan hasrat kalian lah ya. Coba jangan overspending. Kalau bisa beli, tahu cari tempat yang murah-murah aja guys, yang penting enak gitu kan. Tapi kalian harus berani mencoba gitu. Gua pribadi ya, contohnya warteg-warteg di sini itu gua udah coba itu sampai ratusan guys untuk menemukan yang enak. Kemarin gua nyoba ada satu, udah mahal, nggak enak lagi kan, mau muntah gua di sana. Jadi kadang kita harus mencoba gitu. Nanti lu udah ketemu yang enak, yang murah, seperti ada di dekat Batam Center tuh ada ayam bakar cuma 7.000 doang. Itu gue bungkus setiap hari guys. Gue hampir setiap hari sekarang gue pengen bungkus. Gue beli 6 ayam karena gue lagi bulking. Gue makan 4 kali sehari. Jadi kalau dengan style makan nasi padang tadi gue bayarnya 45.000 loh. 45.000 guys. Gue minumnya cuma air putih doang. Lauknya cuma dua, 45.000. Itu gue nggak tahu sengaja diketok atau apa. Tapi memang harga sekarang di Batam rata-rata gue lihat memang udah mahal gitu. Udah mahal banget. Dan menurut gua ya Singapura lebih murah. Gua udah 4 tahun kuliah di Singapura, jadi gua tahu harga Singapura. Di Singapura itu yang mahal adalah tempat tinggal. Itu nggak bisa dipungkiri, sangat-sangat mahal di Singapura untuk tempat tinggal ya. Tapi untuk makanan, kayak di hawker center, meskipun harga mereka hampir sama dengan di sini di Batam, di sana itu porsinya lebih gede dan lebih nikmat menurut gua. Di sini nggak tahu lah bro. Menurut gua sih standarnya itu sudah kayak standar Jepang harganya, udah mahal banget. Gua pribadi ya kalau gua punya passive income yang sudah cukup, udah lumayan, gua bakal pindah gitu. Gua bakal pindah ke kayak Thailand, Vietnam itu jauh lebih memadai dan sangat-sangat cukup dengan uang sekarang ya. Kalau sekarang di Indonesia ini terutama di Batam itu mahal banget. Gua rasa ya untuk bulan Januari ini aja pengeluaran gua udah 20 juta gitu. Untuk keseharian doang loh, belum entertainment. Belum gua bahas entertainment loh, udah 20 juta gua habisnya. Dan kalau kita makan, contohnya kalau kita makan sekali makan aja 50.000 ya. Kita kali 4 kali itu udah 200.000 bro. Belum lagi lu mau beli ini, beli sabun, beli itu.
nggak terasa, itu 300.000 nggak terasa rata-rata per hari. Dan per bulannya udah 8 jutaan. Dan kalau lu mau pensiun dengan pengeluaran segini, contohnya 8 juta lah ya, itu lu butuh dana sebesar 2,4 miliar guys ya. Kalau kalian betul-betul mau hidup nyaman gitu tanpa terkena dampak dari inflasi. Dan sekali lagi menurut gua inflasi itu lebih dari 20% per tahunnya. Terasa gitu guys, terasa banget. Dan Milo ya guys ya, kok ya ini sih yang keluarnya Milo susu dingin guys ini. Dulu itu harganya 8.000, tahun lalu naik ke 10.000, sekarang naik ke 14.000. 10.000 ke 14.000 berapa persen? 40% kan. Jadi kalian bisa hitung sendiri gitu. Tarif-tarif hidup itu makin mahal, makin mahal, makin mahal, makin mahal. Sedangkan income kalian, gaji UMR, UMK itu naiknya pelan banget gitu. Paling naiknya berapa persen? Paling 10% per tahun, ya kan? Tentu saja sangat amat tidak cukup. Oleh karena itu kalian harus investasi dan cari uang secara aktif. Ya guys ya. Dan kalian juga harus melawan nafsu-nafsu kalian. Kalau income kalian banyak, tapi kalian nggak bisa tahan nafsu kalian, itu percuma juga bro. Itu aja sih yang mau gue bahas.